Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oke Farika Ramdhani, NIM 19410036 dari kelas Psikologi Klinis B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan autis. Nah, materi ini berhubungan dengan jurnal yang saya analisis, yaitu tentang efektivitas terapi bermain sosial untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sosial bagi anak dengan gangguan autis. Nah, pokok pembahasan pertama ini saya akan menjelaskan pengertian dari gangguan autis. Apa sih pengertian dari gangguan autis ini? Autism Spectrum Disorder atau ASD yang lebih sering disebut autisme merupakan gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berinteraksi, berkomunikasi, serta berperilaku. Bukan hanya autis, ASD juga mencakup sindrom Asperger, sindrom Haller, dan gangguan perkembangan pervasif. Pokok pembahasan yang kedua yaitu faktor-faktor yang jadi pemicu autis. Nah, faktor-faktor yang menjadi pemicu autis ini ada 5. Yang pertama, jenis kelamin. Anak laki-laki memiliki risiko hingga 4 kali lebih tinggi mengalami gangguan autis dibandingkan dengan anak perempuan. Yang kedua yaitu faktor keturunan. Yang ketiga, penularan selama dalam kandungan. Yang keempat, pengaruh gangguan lainnya seperti sindrom Down, distrofi otot, lumpuh otak, serta sindrom Rett. Yang kelima yaitu kelahiran prematur, khususnya bayi yang lahir pada masa kehamilan 26 minggu atau kurang. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu tentang penyebab autis. Penyebab autis sampai saat ini masih belum diketahui, namun para ahli mengidentifikasi adanya penyebab gen yang dicurigai memiliki kaitan dengan ASD. Kadang-kadang gen-gen ini muncul dan bermutasi secara spontan, namun dalam kasus lain orang mungkin mewarisi gen tersebut dari orang tua. Dalam kasus anak kembar, autis bisa terjadi akibat gen kembar. Misalnya, bila satu anak kembar mengidap autis, maka kembar yang lain memiliki resiko autis sekitar 36-95%. Mereka yang mengidap autis juga bisa mengalami perubahan di area-area otak mereka yang mengaruhi cara bicara dan perilaku pengidap. Faktor lingkungan mungkin juga berperan dalam pengembangan ASD, meskipun dokter bisa mengkonfirmasi kebenarannya. Pokok pembahasan yang keempat yaitu tentang gejala autis. Gejala autis digolongkan dalam 2 kategori. Kategori pertama, kategori ini merujuk pada penyandang autis dengan gangguan dalam melakukan interaksi sosial dan komunikasi. Gejala ini dapat meliputi masalah kepekaan terhadap lingkungan sosial dan gangguan penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal. Kategori kedua, penyandang autis dengan gangguan yang meliputi pola pikir, minat, dan perilaku berulang yang kaku. Contoh gerakan berulang misalnya mengetuk-ketuk atau meremas tangan, serta merasa kesal saat rutinitas tersebut terganggu. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu tentang pengobatan autis. Pengidap autis tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, orang tua harus mewaspadai gejalanya sedini mungkin. Meski demikian, ada banyak jenis penanganan yang bisa dilakukan untuk membantu penyandang autis agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan potensi dalam diri secara maksimal. Tindakan penanganan yang dilakukan pada tiap pengidap bisa berbeda-beda, namun penanganan yang diberikan pada pengidap autis umumnya berupa terapi. Metode terapi untuk pengidap autis seperti terapi perilaku dan komunikasi, terapi keluarga, dan pemberian obat-obatan. Setelah saya melakukan analisis jurnal tentang efektivitas terapi bermain sosial untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sosial bagi anak dengan gangguan autis. Dari data penelitian, maka intervensi dari penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari terapi bermain kelompok terhadap peningkatan kemampuan dan keterampilan sosial bagi anak dengan gangguan autis. Terapi bermain sosial dapat digunakan sebagai terapi alternatif yang dapat diterapkan di rumah sesuai dengan program yang telah ditentukan sebagai home program. Terapi bermain sosial juga efektif untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sosial anak dengan gangguan autis ringan hingga sedang. Terapi bermain sosial dapat memberikan hasil yang efektif apabila dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, serta dilakukan dalam kelompok kecil maksimal 6 orang dengan dipandu oleh seorang fasilitator yang telah dilatih. Terapi bermain sosial ini akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan dan keterampilan sosial anak dengan gangguan autis apabila di dalam kelompok juga terdapat anggota dengan anak normal.
Ibu atau pengasuh atau anggota keluarga lain memiliki peran yang cukup berarti dalam kelangsungan terapi bermain sosial dalam kelompok kecil. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kalimat yang salah atau kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.